Kadang, orang yang paling kita percaya justru yang pertama menusuk dari belakang. Dan itulah yang dialami Bima, tepat di hari ia mendapat rezeki terbesar dalam hidupnya. Ia tak pernah menyangka bahwa langkah kecil menuju restoran tempat istrinya bekerja akan membuka pintu menuju pengkhianatan yang selama ini tersembunyi rapat. Di sebuah gang sempit di pinggir kota, berdirilah rumah kontrakan kecil yang menjadi tempat Bima dan istrinya, Melanie, membangun hidup bersama. Rumah itu sederhana, temboknya mulai memudar, dan suara kendaraan dari jalan besar tak jauh dari situ selalu terdengar hingga malam. Namun bagi Bima, rumah itu adalah dunia yang ia banggakan. Bima bekerja sebagai teknisi keliling. Tiap pagi ia berangkat dengan motor tuanya, membawa tas peralatan yang mulai aus karena berulang kali digunakan. Penghasilannya tidak besar, tetapi cukup untuk makan, membayar kontrakan, dan sesekali membeli camilan kesukaan Melanie. Bagi Bima, kebahagiaan istrinya adalah prioritas yang tidak pernah berubah. Melanie bekerja sambilan di sebuah restoran kecil. Ia pandai berbicara, ramah kepada pelanggan, dan selalu pulang membawa cerita yang membuat rumah kecil itu terasa hidup. Ketika Melanie tersenyum, dunia Bima ikut tersenyum. Ketika Melanie mengeluh lelah, Bima selalu mencoba menyemangatinya. Bagi Bima, mencintai Melanie adalah hal termudah yang pernah ia lakukan. Malam itu, setelah menyelesaikan beberapa servis elektronik, Bima duduk di teras rumah. Angin berembus pelan, membawa aroma hujan yang menggantung di udara. Ia menatap langit yang mulai gelap dan menghela napas panjang. Hari itu terasa seperti hari biasa, sampai ponselnya bergetar. Telepon dari kantor notaris. Nada suara di ujung sana terdengar resmi, tetapi juga hangat. Notaris itu menjelaskan bahwa pamannya yang baru saja meninggalkan proyek besar yang selama ini ia jalankan. Dan Bima, satu-satunya keponakan paling dekat, ditetapkan sebagai ahli waris. Total aset yang akan cair, 250 miliar rupiah. Untuk beberapa detik, Bima tidak bisa bicara. Ia hanya memegang ponsel itu erat, napasnya tercekat, seperti tidak percaya bahwa hidup sederhana yang ia jalani selama ini akan berubah sedrastis itu. Ketika telepon ditutup, matanya berkaca. Ia bukan bahagia karena uangnya. Ia bahagia karena akhirnya bisa memberi kehidupan lebih baik untuk istrinya. Ia membayangkan rumah yang lebih layak, dapur yang tidak bocor, dan masa depan yang tak lagi penuh kekhawatiran. Dengan langkah ringan, ia masuk ke rumah. Ia memandangi foto pernikahan mereka yang digantung di dinding. Foto itu sudah mulai pudar, tetapi senyum Melanie di sana tidak pernah kehilangan maknanya. Dalam hati, ia berkata pelan, seolah berbicara kepada foto itu. Aku pengen lihat kamu bahagia. Semua ini buat kamu. Malam itu, ia duduk lama di ruang tamu, menunggu Melanie pulang dari pekerjaan sambil membayangkan bagaimana ia akan memberi kejutan terbesar dalam hidup mereka. Ia sudah menyiapkan kalimat sederhana yang ingin ia ucapkan dengan penuh bangga. Sayang, hidup kita akan berubah. Namun Bima tidak tahu bahwa kabar bahagia yang ingin ia bawa pulang itu justru akan membuka pintu menuju luka paling besar dalam hidupnya. Keesokan paginya, Bima bangun dengan semangat yang jarang ia rasakan sebelumnya. Matahari baru naik, tetapi hatinya sudah penuh rencana. Ia ingin memberi kabar bahagia itu langsung kepada Melanie, tepat di tempat kerja istrinya. Ia membayangkan wajah Melanie yang terkejut, mungkin menangis haru, lalu memeluknya. Ia sudah memikirkan segala detail kecilnya. Ia mandi lebih cepat dari biasanya, merapikan rambut, dan memilih kemeja yang paling rapi yang ia punya. Hatinya ringan, langkahnya mantap. Bahkan suara motor tuanya yang bergetar pun hari itu terdengar seperti musik kemenangan. Restoran tempat Melanie bekerja terletak di sudut jalan besar. Tidak terlalu ramai, tetapi cukup untuk membuat Melanie selalu pulang dengan cerita. Ketika Bima tiba, hari masih menjelang siang. Ia mematikan motor, menarik napas panjang, dan tersenyum kecil. Ia ingin membuat kejutan manis. Namun sebelum sempat membuka pintu depan restoran, ia berhenti. Dari samping bangunan itu ada pintu kecil yang sedikit terbuka. Dari celah itu, terdengar suara yang amat ia kenali. Suara Melanie.
Nada bicaranya berbeda. Bukan nada lembut yang biasa ia pakai ketika pulang ke rumah. Suara itu lebih bebas, lebih lepas, dan terdengar seperti sedang berbagi rahasia. Bima mendekat pelan, tanpa niat curiga. Ia hanya ingin melihat apakah istrinya sedang break. Namun langkahnya terhenti ketika ia mendengar tawa yang lain. Suara seorang pria. Renal. Laki-laki yang sering Melanie sebut sebagai rekan kerja. Suara Melanie terdengar jelas dari balik pintu itu, membuat seluruh tubuh Bima kaku. Sabar ya, Renal. Begitu uang warisannya cair, aku ceraikan Bima. Kita bawa semuanya kabur. Waktu seperti berhenti. Jantung Bima seakan berhenti berdetak, lalu runtuh seketika, pecah berkeping dalam diam. Renal tertawa santai, seolah yang mereka bicarakan hanyalah lelucon murah. Yang penting kamu bikin dia percaya terus. Dia gampang dibodohin. Lidah Bima keluh. Napasnya sesak. Dunia di sekelilingnya memudar. Tinggal suara dua orang itu yang memahat luka di hatinya. Ia mundur setapak. Tangannya gemetar memegang dinding. Ia ingin membantah apa yang ia dengar. Mengatakan itu hanya salah paham. Namun kalimat Melanie berikutnya tidak memberi ruang untuk keraguan. Aku udah capek hidup miskin sama dia. Begitu uang itu cair, hidup kita berubah. Kamu sama aku, Renal. Bukan Bima. Nada suaranya ringan, tanpa beban, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Bima menutup mulutnya agar tidak terdengar. Dadanya bergetar menahan isak yang ingin pecah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perempuan yang setiap hari ia jaga, ia doakan, ia banggakan, justru merencanakan untuk menghancurkan hidupnya. Ia mundur perlahan, lalu pergi dari tempat itu tanpa sempat melihat wajah Melanie. Jalanan terasa jauh lebih panas. Suara kendaraan seperti gemuruh yang tak ada henti. Pikirannya kosong, hatinya seperti disayat dari dalam. Di pinggir jalan, ia berhenti, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bukan karena marah, bukan karena kehilangan uang, tetapi karena menyadari sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Cinta yang ia rawat dengan kesetiaan, dijadikan alat bagi orang lain untuk mengkhianatinya. Dan di momen itulah, untuk pertama kalinya, Bima merasakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan, kehilangan arah dalam hidup yang selama ini ia pikir sudah ia genggam. Setelah mendengar percakapan yang menghancurkan itu, Bima menghabiskan beberapa jam berjalan tanpa tujuan. Kakinya melangkah, tetapi pikirannya tidak ada di sana. Ia tidak menangis, meski dadanya terasa sesak seperti ditindih batu besar. Air matanya tertahan, bukan karena tidak ingin keluar, tetapi karena rasa syoknya masih terlalu dalam. Ketika hari mulai mendung, Bima akhirnya menghidupkan motornya dan melaju ke kantor notaris. Ia tidak ingin mengambil keputusan gegabah. Ia butuh tempat yang netral, seseorang yang bisa menilai situasi tanpa emosi. Dan entah kenapa, nama Pak Dharma terlintas begitu saja di benaknya. Notaris itu dikenal sebagai orang bijak, tenang, dan berpengalaman menangani kasus keluarga. Ketika Bima tiba, Pak Dharma langsung melihat ada yang tidak biasa dari raut wajahnya. Kamu kelihatan kacau. Ada apa, Bima? Tanya notaris itu dengan suara lembut. Bima duduk, menarik napas panjang, lalu menceritakan semuanya. Dari kejutan bahagia tentang warisan, niatnya memberi kabar kepada istrinya, hingga percakapan rahasia yang ia dengar di restoran. Ia mengatakan itu dengan suara lirih, tanpa drama, tetapi luka di balik setiap kalimatnya jelas terasa. Pak Dharma mengangguk pelan, memandang Bima seolah sedang menilai sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar cerita pengkhianatan. Aku mengerti, katanya akhirnya. Dan aku tahu apa yang harus kamu lakukan. Bima menatapnya, bingung. Kamu jangan bertindak langsung. Kalau kamu hadapi Melanie sekarang, dia akan berbohong, menangis, dan memutarbalikkan keadaan. Kamu butuh bukti. Bukti kuat yang tidak bisa disangkal. Lalu Pak Dharma bersandar ke belakang. Kita siapkan skenario. Biarkan dia berpikir uang itu hampir cair. Kita kunci semua bukti supaya dia tidak bisa kabur atau menyangkal. Semua akan terungkap saat waktunya sudah tepat. Bima terdiam lama.
Ia tidak pernah membayangkan dirinya harus melakukan hal seperti itu terhadap orang yang ia cintai. Tetapi luka yang ia dengar di restoran itu lebih dari cukup untuk menghentikan keraguannya. "Baik, Pak," ucapnya pelan. "Saya siap." Malam itu, Bima pulang ke rumah dengan langkah berat. Begitu membuka pintu, aroma masakan memenuhi ruangan. Melanie muncul dari dapur dengan senyum manis. "Mas pulang? Aku masak favorit Mas. Ayam kecap. Yuk makan bareng." Bima tersenyum tipis, menyembunyikan retakan yang menganga di hatinya. "Boleh." Selama makan, Melanie bercerita panjang lebar. Tentang pelanggan yang menyebalkan, tentang rencana liburan kecil saat mereka punya uang lebih, tentang betapa ia ingin rumah baru suatu hari nanti. Semua kata-katanya terdengar begitu wajar. Namun bagi Bima, setiap kalimat terasa seperti pisau yang menusuk perlahan. "Mas," kata Melanie sambil menatapnya lembut. "Apa Mas capek? Kok kelihatan murung?" Bima menelan ludah, lalu tersenyum. "Enggak, cuma lagi banyak pikiran." Melanie meraih tangannya, menggenggamnya erat. Genggaman itu sama seperti biasanya. Hangat, tapi bagi Bima, hangat itu terasa palsu kini. "Mas tenang aja, ya. Aku selalu dukung Mas." Kalimat itu, dulu memberikan kekuatan bagi Bima, kini terasa seperti racun yang manis. Namun ia tetap diam. Tetap memainkan peran sebagai suami penuh cinta. Semua demi langkah yang jauh lebih besar yang sedang ia siapkan. Demi kebenaran yang harus ia ungkapkan. Demi mencegah dirinya menjadi korban dari rencana kejam yang dilakukan seseorang yang ia percaya sepenuh hati. Dan setiap hari yang berlalu semakin menguatkan tekadnya. Ia tidak akan membalas dengan amarah. Ia tidak akan membalas dengan kekerasan. Ia hanya akan membalas dengan kebenaran. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang bagi Melanie tampak seperti gerbang menuju kehidupan baru yang ia impikan. Tetapi bagi Bima adalah hari ketika semua topeng harus jatuh. Sejak pagi, Melanie sudah berdandan lebih rapi dari biasanya. Ia memakai parfum favoritnya dan memilih pakaian yang menurutnya paling elegan. "Mas, nanti kita tanda tangan jam 3 sore, kan? Aku udah siap banget," katanya sambil tersenyum puas. Bima hanya mengangguk, menjaga ekspresi tetap tenang. Dalam perjalanan menuju kantor notaris, Melanie terlihat begitu bersemangat. Ia sibuk bercerita tentang rencana masa depan, rumah impian, dan hal-hal lain yang dipikirnya akan segera ia miliki. Sementara Bima hanya memandang jalan tanpa banyak bicara. Hatinya sudah lama berhenti merasa, tetapi ia tetap menjalankan rencana itu sampai akhir. Ketika mereka tiba di kantor notaris, Melanie berjalan masuk dengan langkah ringan, hampir seperti sedang melangkah menuju kemenangan. Ruangan itu rapi dan tenang. Meja panjang di tengah ruangan sudah dipersiapkan untuk tanda tangan dokumen pencairan. Melanie duduk. Ia tersenyum lebar, seperti seseorang yang merasa masa depannya tinggal selangkah lagi untuk diraih. Namun sebelum Pak Dharma memulai penjelasan, suara pintu terbuka terdengar. Masuklah dua penyidik, seorang saksi ahli digital, dan seorang staf hukum yang membawa map tebal. Melanie sontak terdiam. Senyumnya meredup. Wajahnya berubah tegang. Ini siapa, Pak?" tanyanya gugup. Pak Dharma tidak langsung menjawab. Ia mengambil remote kecil dari meja, lalu menatap Melanie dengan tatapan datar. "Melanie, sebelum proses pencairan ini dilanjutkan, ada sesuatu yang harus kamu lihat." Klik. Layar monitor di dinding menyala. Terdengar suara tawa Renal. Lalu suara Melanie sendiri. "Sabar ya, Renal. Begitu uang warisannya cair, aku ceraikan Bima. Kita bawa semuanya kabur." Renal menimpali. "Yang penting kamu bikin dia percaya terus. Dia gampang dibodohin." Rekaman itu diputar penuh. Suara, gerak bibir, ekspresi, semuanya jelas. Tidak ada celah untuk menyangkal. Melanie langsung berdiri, wajahnya pucat pasi. Mas, itu cuma bercanda," teriaknya histeris. Bima menatapnya. Tatapan kosong, lelah, tanpa sisa cinta yang dulu begitu hangat. "Kalau bercanda,
Kamu gak akan bilang mau ambil semua uang dan ceraikan aku. Melanie memegangi kepala, terengah, mencoba mencari alasan lain. Aku lagi emosi waktu itu. Aku gak serius. Namun sebelum ia sempat merangkai alasan berikutnya, penyidik membuka map tebal dan mulai memaparkan bukti terkuat lainnya. Ini riwayat percakapan antara kamu dan Renal, ucap salah satu penyidik. Di layar berikutnya muncul tangkapan layar percakapan mereka. Pesan-pesan yang penuh rencana busuk, detail tentang bagaimana cara memperdaya Bima, hingga pembahasan tanggal mereka akan kabur setelah uang cair. Tidak ada ruang untuk melarikan diri. Melanie mulai kehilangan kendali. Ia memegang dada. Napasnya terputus-putus. Ia berlutut di depan Bima, menangis keras hingga suaranya pecah. Mas, aku butuh uang itu. Aku hilaf. Mas, tolong maafkan aku. Tangisnya menggema di ruangan itu. Namun air mata itu tidak lagi memiliki makna bagi Bima. Ia memandang Melanie dengan tenang, tetapi bukan tenang karena cinta. Tenang karena hatinya sudah selesai terluka. Aku udah dengar semuanya. Aku udah lihat semuanya. Kamu memilih jalanmu sendiri, Melanie. Melanie mengguncang kaki Bima, memohon, meratap. Tetapi Bima tidak bergerak sedikit pun. Penyidik memberi isyarat halus. Proses hukum segera berjalan. Saksi ahli sudah mengamankan rekaman, percakapan, dan bukti bahwa apa yang dilakukan Melanie bukan sekadar pengkhianatan, tetapi juga niat kejahatan yang terencana. Ruang itu hening, kecuali suara tangisan Melanie yang memudar dalam ketakutan dan penyesalan. Namun bagi Bima, puncak dari segalanya bukanlah ketika bukti ditampilkan. Puncaknya adalah ketika ia menyadari bahwa ia tidak lagi merasa kehilangan. Ia hanya merasa bebas. Proses hukum berlangsung cepat. Semua bukti yang dikumpulkan Pak Dharma dan timnya dianggap kuat, lengkap, dan tidak terbantahkan. Rekaman suara, rekaman CCTV, percakapan digital, hingga laporan transaksi kecil yang menunjukkan pola manipulasi Melanie terhadap Bima selama berbulan-bulan. Di ruang sidang, Melanie duduk dengan wajah kuyu. Tidak ada sisa angkuh atau percaya diri seperti hari ketika ia melangkah masuk ke kantor notaris. Sementara Renal tampak gelisah, menunduk setiap kali jaksa membeberkan bukti-bukti yang membuat mereka terpojok semakin dalam. Hakim membacakan putusan dengan suara tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Melanie terbukti melakukan percobaan penggelapan, penipuan pernikahan, dan pemufakatan jahat dengan terdakwa Renal. Renal bahkan tidak mencoba menyangkal. Ia hanya menunduk, menerima vonis yang sudah tidak mungkin ia lepaskan. Putusan dijatuhkan. Melanie dan Renal sama-sama dinyatakan bersalah. Mereka dijatuhi hukuman penjara sesuai porsi masing-masing. Di bangku pengunjung, Bima duduk dengan tenang. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada kebencian. Yang ada hanya ketenangan yang perlahan kembali tumbuh di dadanya. Bukan karena Melanie dihukum, tetapi karena akhirnya rasa sakit yang ia simpan begitu lama bisa berakhir. Pengadilan juga menetapkan bahwa warisan Rp 250 miliar itu sepenuhnya menjadi hak Bima. Tidak ada sengketa, tidak ada rebutan. Semuanya jelas di mata hukum. Usai pembacaan putusan, Bima berdiri. Suasana ruang sidang tetap hening. Hanya terdengar langkah-langkah kecil yang menggema di ruangan luas itu. Ketika ia melangkah keluar gedung pengadilan, cahaya matahari sore menyambutnya. Ia berhenti sejenak di anak tangga paling atas, menatap langit yang perlahan berubah jingga. Ada perasaan lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan bebas dari beban yang selama ini ia pikir adalah kebahagiaan. Di titik itulah ia berkata pelan, suara nyaris seperti bisikan. Bukan uang yang mengubah seseorang. Serakahlah yang membuat manusia kehilangan hati. Kalimat itu keluar begitu saja, alami, dari pengalaman pahit yang tidak pernah ia minta tetapi harus ia jalani. Beberapa hari berikutnya, Bima mulai menata hidup baru. Ia pindah dari kontrakan lama, mengganti nomor ponsel, dan menghapus luka-luka masa lalunya satu persatu. Ia tidak terburu-buru membeli rumah besar atau barang mewah. Justru ia memilih bekerja kembali sebagai teknisi sambil perlahan mengembangkan usaha kecil. Baginya,
Uang bukan tujuan. Uang hanya alat untuk hidup. Dan hidup yang ia inginkan sekarang adalah hidup yang tidak lagi dipenuhi kebohongan. Meski luka itu pernah begitu dalam, Bima menemukan sesuatu yang lebih berharga dari warisan ratusan miliar itu. Ia menemukan ketenangan. Ia menemukan dirinya kembali. Ia menemukan keberanian untuk melepaskan seseorang yang tidak pernah benar-benar mencintainya. Dari kisah ini kita belajar. Cinta tidak pernah bisa tumbuh dari kebohongan. Dan ketika seseorang mencoba merampas hidup kita, kadang kita harus kehilangan mereka dulu agar bisa menemukan diri yang lebih kuat.